Recording in progress. Cek. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Yang ada di rumah-rumah masing-masing, shalom. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menikmati berkat Tuhan, amin. Kita orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan hari yang luar biasa ini, momen yang luar biasa ini, kita mau sama-sama berkumpul via Zoom. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, mengalami Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari buka kedua tangan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, menjaga setiap kami, setiap keluarga demi keluarga sampai hari ini. Kami ada semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami bawa hati kami siap menyembah-Mu lebih lagi saat ini. Di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari bawa hati kita lebih lagi. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bawa pujian syukur kami. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ini dari awal sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan kau hiasi
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat tanganmu sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lebih lagi sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekarang Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, mari nikmati kemurahan Tuhan. Katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya. Mari nikmati kemurahan Tuhan mengalir saat ini. Semua karena anugerah kebaikan-Mu, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri di rumah-rumah katakan, aku ada saat, aku ada. Tuhan Yesus baik. Aku hidup hari ini, semua berkat. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih lagi bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu.
Mari Bapak Ibu yang menikmati anugerah, yang menikmati berkat kemurahan Tuhan, mulai angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Katakan terima kasih Tuhan buat berkat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat baik. Kau mencurahkan berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masing-masing pribadi sembah Dia, naikkan ucapan syukur kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Berkat anugerah-Mu kami alami, kami nikmati setiap hari. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus mulut kita menaikkan pujian, ucapan syukur kita. Kita hanya mengangkat tangan, katakan terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Layaklah kami menyembah-Mu dan memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Lagi sama-sama nyanyi buat Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Amin. Ku mau menyembah-Mu. Biarlah dari rumah kami mengalir pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya lagi bersama-sama. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Haleluya. Semua kemuliaan kami persembahkan untuk Tuhan Yesus. Katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, angkat suaramu dan keagungan, haleluya, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu. Ini yang kami cintai itu. Ku mau cinta menyembah-Mu Tuhan. Sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian.
pujian, kemuliaan. Haleluya. Hanya mari lebih lagi angkat kedua tangan kita bersama-sama. Katakan, ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya angkat tanganmu, and the angels cry holy, and the angels cry holy, all creations cry holy, you are lifting high, holy, holy forever. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Hear your people sing to the King of Kings. Amen. You will always be holy, holy. Saya rindu Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, and the angels cry, and the angels cry. Come on, sing. Surga bumi menyembahmu Tuhan, Allah yang kudus, Tuhan yang kudus. Holy forever. Hear your people sing. Oh, to the King of Kings. Hallelujah. Holy, you will always be holy, holy forever. Kami kagum dan hormat akan setiap perbuatanmu ya Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum. Mari yang kagum akan perbuatan Tuhan, sama-sama nyanyikan, ku kagum, ku kagum hormat akan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus yang layak, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah lebih lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kagum hormat karya-karyamu, karya tanganmu membuat kami kagum Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Lebih lagi bersama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum dan layaklah Kau Tuhan kami puji, kami sembah selama-lamanya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan
Kau yang layak Tuhan Yesus. Amin. Dengan segenap jiwa ragaku, layaklah Kau Tuhan. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa, lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia yang ajaib, yang layak terima pujian kita selamanya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan biarlah selama-lamanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Kau Tuhan kami, Yesus kami yang kudus, yang berkuasa, yang memelihara setiap kami, keluarga kami, dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dengan perbuatan-Mu yang besar Tuhan. Dan sampai hari ini kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu disampaikan berkuasa, bekerja dalam hidup kami. Urapi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kami persilakan untuk hambanya Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat malam. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada hari ini. Saya mungkin boleh minta tanya sama beberapa orang apakah suara saya terdengar jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita langsung perkenalan aja ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya. Nama saya Joseph Kelly. Saya melayani di Jakarta di sebuah gereja GBI Gajah Mada. Saya memiliki seorang istri dan 2 orang putri. Ya, dan saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada hari ini. Saya percaya Tuhan sungguh-sungguh ingin berbicara kepada kita semua. Dan saya rindu tahun ini jadi tahun di mana God gives clarity, God gives direction untuk setiap kita dalam menjalani kehidupan ini. Tema hari ini adalah hari depan yang penuh harapan. Katakan bersama-sama, hari depan yang penuh harapan. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu mungkin pernah mendengar lagu ini, tapi ini lagu yang tadi tiba-tiba muncul di hati saya dan saya cukup diberkati menyanyikan lagu ini. Lagunya bunyinya seperti ini, saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.
ayat ini akan menggambarkan dengan sangat jelas kenapa lagu tadi punya korelasi dengan lagu tadi ya saudara, dengan ayat ini ya saudara. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan memberikan sebuah janji kepada bangsa yang sangat dia sayangi. Janji kepada satu bangsa yang sudah dia tetapkan untuk menjadi contoh bagi banyak bangsa. Bangsa yang Tuhan pilih sendiri untuk menjadi bangsa pertama yang menyembah Allah yang benar. Kepada bangsa ini Tuhan memberikan sebuah janji. Dia berkata begini saudaraku, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini ayat luar biasa, ini ayat yang saya pikir kita semua ketika membaca, mendengar, memperkatakan, kita akan dengan sangat yakin berkata amin dengan ayat ini. Yang kita mungkin tidak sadar adalah ayat ini sebenarnya Bapak Ibu semua ditujukan kepada orang-orang buangan. Ayat ini sedang tidak ditujukan kepada pengusaha sukses, kepada orang yang sedang bahagia, kepada orang yang sedang hidupnya happy. Ayat ini diberikan kepada orang-orang buangan. Nah, kata buangan ini yang saya ingin garis bawahi sebentar, karena kita mungkin pernah dalam kehidupan ini merasa menjadi orang-orang buangan seperti bangsa Israel. Kita pernah dalam satu titik kehidupan kita merasa menjadi sampah masyarakat, kalau kita punya latar belakang yang mungkin kurang baik. Kita mungkin mendapati kita jadi orang buangan dari keluarga besar kita sendiri, karena kita tidak memenuhi ekspektasi keluarga besar kita. Atau kita orang-orang buangan gereja, di mana gereja mendepak kita, gereja membuang kita. Well, kita udah tahu kan realitas seperti itu ada. So, ketika Tuhan memberikan janjinya dalam Yeremia 29 ayat 11 kepada orang buangan, saya merasa ini kelompok orang yang paling susah percaya. Maksudnya, mana mungkin mereka bisa percaya Tuhan mau kasih harapan untuk masa depan, sedangkan kondisi mereka sendiri sekarang sedang kacau balau dan hancur berantakan, saudara. Seperti apa kondisi dari bangsa Israel ini? Mereka adalah tawanan perang. Ketika ayat ini diberikan kepada mereka, mereka tawanan perang, mereka korban perang, mereka kalah perang. Tanyakan kepada pengusaha-pengusaha yang kalah perang, kira-kira ayat ini bisa mereka percaya apa tidak? Tanyakan kepada sekarang sales-sales mobil, sales-sales properti, kira-kira ayat ini bisa mereka percaya tidak? Saya punya seorang teman di Bandung yang punya bisnis usaha kerjaannya properti seperti itu, dan dia cerita sudah hampir setahun ini dia nggak dapat penghasilan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mayoritas keuangan keluarga itu yang tanggung istrinya, saudara. Dia cerita dan dia pikir sebagai pria saya benar-benar udah kehilangan harga diri saya, dia pikir. Tetapi di lain pihak dia melihat Tuhan benar-benar pakai dia dengan luar biasa. Dan Tuhan benar-benar membuka pintu-pintu pelayanan dalam kehidupan dia. So, pertama kita lihat mereka mengalami yang namanya kerusakan sosial. Bangsa ini kehilangan tanah, saudaraku. Sekarang Badar bayangin deh, dulu pernah punya tanah, sekarang nggak punya tanah. Dulu pernah punya aset, sekarang nggak punya aset. Saudara, kira-kira bagaimana itu kondisi itu? Mereka kehilangan tempat ibadah. Mereka kehilangan imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka, raja-raja mereka. Karena pemimpin-pemimpin ini diasingkan dan membuat bangsa ini tidak lagi punya identitas. Hal yang paling membahayakan kekristenan kita adalah kalau kita sudah kehilangan identitas kita sebagai anak Tuhan. Itu udah bahaya kalau sudah begitu. Karena kita udah nggak tahu mau percaya kepada siapa lagi. Kedua, mereka mengalami penderitaan fisik dan psikologis. Banyak yang dibunuh. Ada janda-janda yang tiba-tiba ya kehilangan pasangannya dalam sekejap. Jadi janda, jadi duda. Anak-anak yang sudah kehilangan papa mamanya dalam sekejap. Dan mereka akhirnya berada dalam penawanan. Dan mereka kehilangan hak mereka yang paling utama. Apa itu, saudara? Kebebasan untuk beribadah kepada Allah. Saya mau merenungkan ayat ini sebentar. Dikatakan begini. Mereka kehilangan tempat ibadah, mereka kehilangan kebebasan untuk menyembah Allah.
Tahukah saudara bahwa ada banyak di antara kita, tempat ibadah ada di mana-mana. Kita udah nggak bebas ibadah aja. Persekutuan doa ada di mana-mana. Cuma kita nggak menemukan kebebasan untuk menyembah Tuhan, itu loh yang jadi masalah. Ada banyak orang sekarang datang ke gereja, but they don't have that kind of spirit that's so free to worship. Ke gereja datang bawa beban, ke gereja dalam belenggu, ke gereja dalam ikatan. Seperti bangsa Israel ini. You don't have your freedom anymore to worship because you don't know how to worship. You lost your passion, your excitement, kehilangan gairah, kehilangan hasrat, kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Padahal gereja ada di mana-mana. Dan itu yang sedang terjadi sekarang ini, saudara. Saya di sini lihat ada Pak Benyamin Teja itu kemarin terakhir ketemu di Bandung kalau saya nggak salah ya, yang beliau luar biasa sekali. Ya, Pak. Di IP, Pak. Ada banyak orang yang sudah kehilangan their freedom to worship. They lost their freedom to worship. Nggak tahu lagi yang namanya free worship kayak gimana, saudara. Penyembahannya udah benar-benar flat, datar, cuma tepuk-tepuk tangan biasa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin kita sedang mengalami masa yang sama seperti bangsa Israel. Yang ketiga, mereka mengalami yang disebut dengan konflik teologis. Artinya begini, mereka tahu tentang Tuhan, mereka tahu Taurat, cuma nggak relevan dengan keadaan mereka sekarang aja. Mereka tahu, mereka belajar Alkitab, mereka belajar teologi, mereka tahu Taurat, cuma nggak relevan dengan kondisi sekarang aja. Jadi mereka sedang bergumul, Tuhan itu ada apa enggak? Tuhan itu nyata apa enggak? Kenapa saya dibiarkan seperti ini? Kenapa dia tinggalkan saya? Apa gunanya saya belajar semua tentang Tuhan kalau ternyata keadaan saya sekarang sepertinya menggambarkan Tuhan itu nggak ada. Saya membayangkan ada papa-papa yang sementara dalam pembuangan, saudaraku. Mereka berhadapan dengan anak-anak yang bertanya sama mereka, "Pah, kenapa kita pindah rumah, Pah?" Itu rumah bagus loh, Pah. Kita pernah tinggal di situ lama. Sekarang kok rumahnya harus kita tinggalin? Papanya bilang, dijual nak rumahnya. Disita bank, Pak, rumahnya. Saya membayangkan dalam perjalanan, dalam pembuangan, ada istri-istri yang bertanya sama suaminya, kita mau kemana? Suaminya jawab, nggak tahu. Kita mau buat apa? Nggak tahu. Masa depan kita bagaimana nanti? Nggak tahu juga. Mereka kehilangan keamanan, kenyamanan yang selama ini mereka punya di Yerusalem. Karena mereka sekarang sedang dalam pembuangan. Jadi orang-orang buangan, saudaraku. Kalau saudara pernah jual rumah secara terpaksa, saudara pasti ngerti perasaan mereka gimana. Kalau saudara pernah kehilangan rumah, seperti saya kalau sampai sekarang sama adik-adik saya, kita selalu ingat rumah kita yang ada di Bandung, di Riung Bandung, karena itu tempat kami bertumbuh besar. Mama saya harus jual rumah itu karena papa saya meninggal dan kami tidak punya cukup uang untuk melanjutkan kehidupan. Jadi jual rumah adalah satu-satunya cara. So, mereka kehilangan banyak hal, saudaraku. Bayangkan ketika mereka masih di Yerusalem. Itu kan Israel itu kan satu bangsa ya, saudaraku. Mereka punya sistem pemerintahan, punya sistem perekonomian. Berarti kan pasti ada yang kerja jadi manajer, jadi supervisor. Ada yang kerja di pemerintahan, ada yang punya bisnis. Nah, dalam sekejap, orang yang punya pekerjaan nggak punya kerjaan lagi. Yang pernah punya penghasilan nggak punya penghasilan lagi, saudara. Bisa saudara bayangkan bagaimana caranya mereka bisa percaya Yeremia 29 ayat 11. Kalau setiap kali mereka pulang ke rumah, mereka berhadapan dengan keluarga, sudah tidak ada lagi yang namanya harmonisasi, tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera, yang ada cuma konflik. So, saya bisa berempati sama bangsa ini, ketika tiba-tiba saja dalam perjalanan mereka di pembuangan, mereka dapat Yeremia 29 ayat 11. Saya pikir siapa yang mau percaya ayat begituan zaman sekarang?
Tetapi kalau Tuhan memberikan janji ini kepada bangsa Israel, Tuhan pasti punya maksud. Dan maksud Tuhan nggak pernah maksud yang jahat. Amin. Ada satu lagu yang berkata begini. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Amin. Kalau nadanya ketinggian, maaf ya, kuncinya salah. Next, kita di sini melihat bagaimana Tuhan memiliki sebuah rencana atas bangsa yang sedang berada dalam pembuangan. God still has a plan for the people yang hari-hari ini sedang ada dalam masa-masa yang tanpa harapan. Dalam Mazmur 126 ayat 4, keadaan bangsa ini digambarkan sebagai bangsa yang kering. Seperti batang air yang kering. Ketika mereka mengalami situasi seperti ini, harapan mereka cuma ayat, saudara. Saudara bisa bayangin gak sih, saudara butuh duit dikasih ayat itu gimana kira-kira itu? Pernah gak saudara ngalamin? Lagi butuh pertolongan dikasih ayat. Lagi punya masalah dikasih ayat. Punya masalah sama keluarga dikasih ayat. Punya masalah bisnis dikasih ayat. Butuh duit dikasih ayat. Kayaknya gak masuk banget itu ya. Bener gak sih? Pernah gak saudara ada orang yang komplain begini? Gua gak perlu didoain sama lo. Gua perlu duit. Doain aja terus. Gitu kan ya saudara ya? Kalau pakai bahasa Jerman, saya tinggal di Jerman cukup lama. Jadi begini kira-kira. Orang mata butuh duit mana? Teu butuh duit orang mah. Teu butuh duit. Ya. Sekarang saudara bayangkan ini bangsa ini sedang dalam pembuangan. Dan mereka tidak melihat sama sekali pertolongan Tuhan. Mereka nggak melihat ada peristiwa spektakuler gitu. Seperti Elia begitu. Nggak ada. Dan lebih parahnya begini saudaraku. Itu Yeremia 29 ayat 11 tidak disampaikan dalam bentuk perkataan. Itu disampaikan dalam bentuk tulisan. Dikasih surat, saudara. Sekarang saudara lagi punya masalah terus tiba-tiba di WA mau nggak? Sabar ya bro. Apaan WA? Kira-kira kita bisa empati nggak sama ini bangsa ini? Saya pikir kok aneh gitu ya. Tuhan kasih mereka ayat. Dan itu pegangan mereka satu-satunya. They don't have anything to hold on kecuali ayat. Tetapi di sini kita belajar ya bahwa Tuhan tuh terlalu percaya sama firman-Nya sehingga Dia cuma memberikan firman untuk bangsa ini. Kadang gini loh, kalau kita nggak terlalu yakin akan sesuatu, kita akan kasih backup yang lain karena kita nggak yakin yang ini bisa nolongin. Kita akan cari backup yang lain karena kalau ini nggak bisa nolongin, yang ini bisa nolongin gitu. Tapi Tuhan tuh nggak punya backup lain. Dia terlalu yakin bahwa firman-Nya itu cukup berkuasa untuk membebaskan dan memulihkan bangsa ini. Jadi dia nggak punya opsi lain untuk menolong mereka. Dia cuma kasih mereka firman. Dan itu yang membuat akhirnya kita mengerti kenapa Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ternyata firman aja cukup buat mereka di mata Tuhan. Walaupun di mata bangsa itu mungkin, kok cuma ayat ya, nggak ada yang lain. Tetapi Tuhan berkata, if you respect my word, you honor my word, you love my word, you keep my word, it will happen. Itu akan terjadi, itu akan tergenapi di dalam kehidupan kamu. Amin. Saudaraku, firman aja cukup kok buat kita. Dan saya belajar untuk bisa percaya itu dalam perjalanan hidup saya karena hidup ini lebih banyak realita daripada supernaturalnya ya saudara ya.
hidup ini nggak ngawang, kita nggak ngambang gitu jalannya, kita napak. Jadi saya nggak tahu kalau beberapa di antara saudara ada yang ngambang nggak jalannya ya, karena sudah terlalu profetik gitu ya. Saya sih walaupun profetik tetap saya napak saudara di jalan, tetap berhadapan dengan masalah kehidupan yang real. So bagi saya untuk hanya memegang perkataan Tuhan tanpa ada backup apapun, itu membuat saya memahami betul ketika firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani, sekalipun tidak ada alasan untuk percaya, Abraham percaya juga. Dan itu yang Tuhan mau untuk bangsa ini mengerti, bahwa firman-Nya lebih dari cukup. Bicara tentang orang buangan, saya pikir tidak ada tokoh yang lebih pantas untuk kita bahas kecuali orang ini, saudara ya. Namanya Cimcon. Waktu kecil Cimcon, waktu gede Simpson. Simpson ini bukan orang biasa, saudara. Simpson ini punya orang tua yang takut akan Tuhan. Simpson bukan dari keluarga broken home. Simpson tuh orang tuanya dua-duanya cinta Tuhan. Dua-duanya melayani Tuhan. Dua-duanya pernah berjumpa sama malaikat. Di sini ada yang pernah berjumpa malaikat? Belum kan mungkin ya. Ini orang tua Simpson udah pernah berjumpa malaikat. So, Simpson ini lahir dari keluarga yang takut Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan, dan keluarga yang supernatural. Tetapi dalam perjalanan hidupnya satu titik, dia mengambil keputusan yang salah. Dan itu membuat dia kehilangan segalanya dan menjadi orang buangan. Simpson itu kan jatuhnya sama Delila ya, kita tahu pasti ya. Yang kita nggak ngerti mungkin begini, saudaraku. Simpson mungkin pikir begini, alah cuma masalah cewek doang aja lah, gue nggak bakalan kenapa-kenapa. Masalah cuma masalah cewek doang mah biasa lah. Gitu ya. Udahlah nggak bakalan sampai gimana-gimana, paling diomongin netizen. Paling nanti netizen komen di Instagram saya, kata Simpson gitu ya. Pendeta palsu kamu. Dasar pendeta kamu gak bener. Paling diomongin orang udah biasa, kata Simpson. Cuma diomongin doang mah udahlah, udah kebal nih telinga. Simpson berpikir bahwa ketika dia jatuh dengan Delila, dia cuma akan diomongin orang, dia cuma akan kehilangan respect dari orang. Yang dia nggak sadar adalah ketika dia jatuh sama Delila, dia kehilangan respect dari Tuhan, dia kehilangan pengurapan dari Tuhan, dan Alkitab mencatat Roh Kudus meninggalkan dia. Gini loh, kadang dalam hidup ini, saudara, kita tuh nggak nyangka kalau keputusan itu benar-benar mengubah hidup kita selamanya. Kadang kita mikir begini, Allah cuman gini doang mas, sepele lah. Tapi ternyata kegagalan kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, dampaknya nggak sesepele itu. Dan itu yang dialami oleh Simpson. Dia nggak menyangka Delila membuat dia kehilangan segalanya. Dia pikir dia akan kehilangan segalanya kalau lawan Goliat di Filistin. Dia pikir raksasa yang akan buat dia kehilangan segalanya. Dia nggak menyangka Delila membuat dia kehilangan segalanya. Dalam hidup ini kita kadang nggak tahu loh, saudaraku, musuh-musuh tertentu yang membuat kita bisa kehilangan segalanya. Kita nggak tahu, kita harus jaga diri benar-benar. Kita nggak boleh pandang sepele sesuatu, kita harus belajar tanya Tuhan. Kalau saudara punya rekanan bisnis, jangan tiba-tiba karena orangnya nawarin modal, saudara bilang iya. Saya punya beberapa teman yang pada akhirnya rugi sampai miliaran karena salah pilih rekan bisnis. Kan nggak sesepele itu, saudara. Cuma gara-gara orang nawarin di bisnisnya bagus, jalanin sama lo. Cuman gara-gara orang bilang, lo ngapain kerja di situ, pindah ke tempat gua aja, kerja sama gua. Gajinya lebih gede. Lalu kita tiba-tiba pindah gitu aja. Nggak nanya sama Tuhan. Kita pikir ya udahlah kalau salah juga. Ternyata kesalahan kita membuat keluarga kita menderita. So itu yang Simpson alami. Dia nggak nyangka Delila adalah musuh yang membuat dia kehilangan segalanya. Tapi tahukah saudara, Simpson dengan kerendahan hatinya berkata begini, remember me, Lord. Remember me. Mungkin sementara dia di dalam tawanan, dia nyanyi begini, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya
selamatkanku. Bab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mungkin itu yang dia nyanyikan. Semuanya melupakan dia. Saudara, kalau Simpson udah ketangkap, yang nyelamatin siapa kira-kira saudara? Siapa yang lebih kuat dari Simpson? Nggak ada. Itu tuh kayak begini, kalau Superman udah ketangkap, nggak ada yang bisa nyelamatin. Karena Batman nggak sekuat Superman. Pernah nonton filmnya kan ya? Batman nggak sekuat Superman, Wonder Woman nggak sekuat Superman, Flash nggak sekuat Superman, Thor nggak sekuat Superman. Paling kuat udah Superman, saudara. Nah kalau Superman-nya udah ketangkep, ya alamat selesai udah. Nggak ada yang bisa nyelamatin dia lagi. Karena dia udah yang paling kuat. Pernah nggak saudara merasa dalam keluarga saudara yang paling kuat? Dan kalau saudara jatuh, nggak ada yang tolong saudara. Pernah nggak saudara merasa menjadi tulang punggung keluarga, menjadi harapan keluarga, harapan pelayanan, harapan dari sebuah ministry, atau menjadi tulang punggung dari sebuah gereja, di mana kalau saudara yang lemah, nobody can help you. Nobody knows your weakness, nobody knows your problem because you are the strongest person in the house. Saudara udah paling kuat, nggak ada lagi yang lebih kuat dari saudara. Ini dalam tanda kutip loh saudara ya, bukan nyombong, enggak. Tapi saudara yang paling kuat, saudara yang dicari orang, saudara yang dipandang sama orang. Orang kalau punya masalah yang dikejar saudara. Ketika saudara lemah, saudara mau berharap sama siapa? Nggak ada. Di titik itu Simpson berkata begini, God, remember me. Karena aku nggak bisa ngandelin papa, nggak bisa ngandelin mama, nggak bisa ngandelin orang-orang di bangsaku. Nggak ada orang yang lebih kuat dari aku, Tuhan. So harapanku satu-satunya cuma Tuhan. Saya mau berkata hari ini kalau saudara adalah seorang pemimpin, mungkin di perusahaan, dalam bisnis, saudara punya pegawai, saudara mungkin sekarang dalam keluarga, bahkan keluarga besar, saudara jadi tulang punggung keluarga. Saudara mungkin anak, tapi saudara harus membiayai orang tua, adik-adik. Saya mau katakan begini saudaraku, kekuatan kita itu Tuhan. Kita mungkin nggak bisa lari sama siapapun. Because nobody understand. Tapi kita bisa lari sama Tuhan dan berkata, Tuhan, ingatlah akan aku. Amin. Sebelum saya lanjut, katakan dalam hatimu, Tuhan, ingatlah akan aku. So bangsa ini menjadi orang buangan, Simpson menjadi orang buangan. Ya pada dasarnya mayoritas orang-orang yang ada di Alkitab itu orang buangan semua, saudara. Orang yang kena kusta, orang yang buta, orang yang lumpuh. Yusuf pernah jadi orang buangan, dibuang oleh saudaranya sendiri. Tetapi lewat semua peristiwa di Alkitab itu, Allah menyatakan kepada kita siapa dirinya. Dia itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia Jehovah Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan kita. Dia Jehovah Nisi, Dia Allah panji-panji kemenangan kita. Dia Jehovah Shalom, Dia Allah yang memberikan damai sejahtera. Dia Jehovah Ra'ah, Dia Allah yang menjadi gembala buat kita. Dia Jehovah Sidkanu, Dia Allah yang menjadi kekudusan buat kita. Dia Jehovah Syama, Dia Allah yang hadir buat kita. Dia Jehovah Mekadiskam, Dia yang menguduskan. Dan Dia Jehovah Sebaot, Dia Allah yang perkasa. Saudaraku, justru lewat pengalaman-pengalaman ini, Tuhan membawa dirinya untuk dikenal oleh kita. Mungkin banyak di antara saudara yang mengenal Allah lebih kuat dari nama yang berbeda. Contohnya, mungkin bagi saudara Jehovah Rafa adalah satu nama yang begitu berkesan. Karena saudara pernah melewati masa-masa di mana penyakit hampir merenggut kehidupan saudara. Mungkin buat saudara Jehovah Jireh adalah nama yang sangat berkesan karena saudara pernah melewati masa-masa penuh dengan kekurangan.
Buat saudara, Yehova Shalom adalah nama yang sangat berkesan di 2024. Karena Yehova Shalom ini membebaskan saudara dari kecemasan, dari penyakit mental, dari tekanan, dari depresi, sehingga saudara mengalami damai sejahtera. Karena itu saudaraku, hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali tentang janji Tuhan buat bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Janji yang sama Tuhan berikan buat Simson yang sedang dalam pembuangan. Dia berkata, aku punya rancangan atas kehidupan kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan punya rencana. Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Saudara, dalam Mazmur 126, saudara akan terkejut dengan respon bangsa ini ketika mereka mendapatkan Yeremia 29 ayat 11. Tadi kan kita pikir begini ya, kalau mereka dikasih ayat doang, mereka pasti nggak bakal percaya gitu ya. Cuman ayat doang buat apa sih? Tapi Mazmur 126 menggambarkan respon yang berbeda dari bangsa ini. Mereka berkata begini saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Wow, luar biasa ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Nah, saya mau memberi saudara satu pengertian tentang kata ketika yang dalam bahasa Ibrani-nya bashuf. Kata ketika di sini kalau pakai bahasa Inggris itu bukan if, tapi when. Artinya bedanya apa, Pak? Kata if dan kata when. If itu artinya bisa jadi bisa enggak. If. If itu artinya, kalau pakai bahasa lagu zaman dulu ya, if you only knew that I really love you. Lagu zaman saya SMP. Artinya begini, ya kalau dia tahu saya cinta dia, ya kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. If itu artinya orang yang berharap tapi nggak ada kepastian. Nah, kata bashuf yang dipakai di situ itu bukan if tapi when. When itu artinya sesuatu akan terjadi di depan. Sekarang saudara bayangkan bangsa yang sedang dalam pembuangan berkata begini, Tuhan akan memulihkan kita. Pada saat itu keadaan kita akan seperti orang bermimpi. Iya, pada waktu itu nanti ketika terjadi itu, mulut kita akan penuh dengan tawa. Lidah kita akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, bukan sekarang, bukan. Nanti, pada waktu itu, nanti, ya, when God heal and restore us, tuh orang-orang akan bilang begini, Tuhan telah melakukan perkara besar sama orang-orang ini. Hebat imannya, saudara ya. Mereka bilang, when. Bukan if, but when it happens. Saya percaya bahwa di 2025 ini Tuhan lagi mau mengubah iman kita dari iman if kepada iman when. If I get married, no, when you get married. If I will become successful, no, you, when you will be successful. If I get promotion, no, when you get promotion. Perbedaan if dan when ini yang saya rasa ingin Tuhan kerjakan dalam hati setiap kita. Amin. So, ketika Tuhan berkata bahwa dia akan memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan, mereka mulai memperkatakan dengan iman. Mereka mulai mengeluarkan sebuah deklarasi profetik dengan berkata begini, satu waktu nanti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Pada saat itu, keadaan kita akan seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita akan penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang-orang di antara keluarga besar kita, di antara tetangga-tetangga kita, di antara teman-teman di gereja kita, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita.
60 ayat 22. When the time is right, I the Lord will make it happen. Bukan if the time, but when the time is right. Artinya waktunya itu udah pasti, tetapi perlu sampai kepada penggenapan dari waktu Tuhan. And I will make it happen. Wah, luar biasa ya saudara ya. Maksudnya ini bangsa yang jadi orang buangan, yang lagi hidupnya benar-benar terlantung-lantung, kehilangan rumah, kehilangan aset, kehilangan kerjaan. Tapi mereka bisa mengeluarkan sebuah deklarasi. Kami akan dipulihkan. Hidup kami akan berubah. Tuhan akan mengembalikan kami ke Yerusalem. Wih, saya pikir ini luar biasa sekali saudaraku. So, saudaraku, lewat kisah dari bangsa ini kita belajar bahwa kalau ada bangsa yang bisa percaya Tuhan cuman pakai firman, kenapa kita enggak? Kenapa kita harus selalu sifatnya logis? Kenapa kita terlalu banyak argumentasi? Kita punya banyak reasoning. Tapi kita lihat ya ada satu bangsa yang enggak dikasih Tuhan jaminan apa-apa kecuali ayat. Dia cuma memberikan satu firman, walaupun memang ada firman yang lain, tapi ayat ini yang saya rasa sangat membekas di hati mereka. Dia hanya memberikan sebuah janji bahwa aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan itu yang jadi pegangan mereka, sampai pada akhirnya pembebasan dari Tuhan datang. Saudara tahu, setelah 70 tahun ayat ini digenapi atas mereka. Ceritanya begini sebagai penutup. Bangsa ini dijajah oleh Nebukadnezar. Waktu itu Nebukadnezar adalah raja paling kuat. Tetapi bangkitlah raja yang lain yang lebih kuat namanya Kores. Kores menyerang Nebukadnezar, mengalahkan Babel. Lalu Kores ini dipilih Allah untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Wah, luar biasa ya saudara ya. Tuhan tuh benar-benar setia menggenapi janjinya atas bangsa ini. Saya percaya Tuhan yang sama akan menggenapi janjinya atas kita. Tetapi kita harus mau bangkit seperti bangsa ini. Dan saya ingin kita sama-sama merenungkan ayat ini dalam ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Setelah mereka dapat janji dari Tuhan, setelah mereka memperkatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kami. It's not about if, it's about when. Waktunya akan tiba untuk kami dipulihkan. Waktunya akan tiba untuk kami mengalami kebangunan rohani. Waktunya akan tiba di mana kami mengalami lawatan yang luar biasa. Waktunya akan tiba di mana keluarga besar kami diselamatkan. Waktunya akan tiba di mana pemulihan itu dinyatakan Tuhan. Dan sampai waktu pemulihan itu tiba, ini yang kami mau lakukan. Kami mau tetap menabur, dan kami mau tetap berjalan maju. Tuhan berkata, anakku, aku tahu musim kehidupan yang sedang kau jalani saat ini. Bahkan ketika engkau merasa lelah dan kehilangan arah, jangan takut. Karena aku masih memiliki rencana yang indah bagi hidupmu. Aku telah merancang masa depanmu yang penuh harapan. Dan segala janjiku akan digenapi dalam waktu yang tepat. Pada waktu itu, ketika aku memulihkan keadaanmu, membela kamu, dan melakukan perkara besar dalam hidupmu, maka namaku akan dimuliakan melalui setiap perkara yang terjadi. Karena itu, janganlah berhenti menabur. Jangan menyerah dalam perjalanan. Teruslah berjalan maju. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini saudara harus tetap menabur dalam pelayanan. Menabur perhatian saudara, menabur energi saudara.
Tuhan hanya berkata kepada saudara, keep on moving, keep on doing good. Karena di antara saudara yang sampai hari ini Anda harus tetap menabur doa buat keluargamu. Atau mungkin di antara saudara yang saat ini pengusaha, ada pegawai-pegawai di bawah saudara, di mana saudara harus menabur kebaikan atas mereka. Sekalipun sebenarnya omset yang saudara dapat nggak banyak, tapi Tuhan berkata terus menabur. Pelihara pegawai-pegawaimu, terus berjalan maju, terus jalan maju. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kami masuk ke dalam perjamuan kudus, kami ingin bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami ingin berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bersamamu aku tidak akan goyah. Engkaulah tempat pelarian pada waktu aku tersesat, terhimpit. Di dalammu aku menemukan kelegaan yang sejati. Janganlah tinggalkan aku, janganlah melupakan aku. Tetapi izinkan aku berdoa hari ini, remember me Lord. Remember your word. Remember what you have promised. Ini aku Tuhan. Di tahun yang baru ini aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku mau menabur dengan mencucurkan air mata. Aku mau berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Sebab aku tahu kemenangan, pemulihan, jawaban doa itu telah Engkau siapkan. And when the time is right, God, you will make it happen. You will make it happen. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapak, aku berdoa saat ini buat umatmu, buat rekan-rekan layanan, untuk rekan-rekan sekerja, untuk setiap saudara-saudaraku di tempat ini. Tuhan, ini kami. Hari ini saudara-saudaraku yang kekasih, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Because when the time is right, God will make it happen. Teruslah menabur, bahkan kalau sampai harus menangis, teruslah menabur. Teruslah berjalan maju.
Sebab Tuhan punya rencana. Dan dia akan menggenapi rencananya itu dengan cara yang luar biasa. Sehingga orang-orang akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar atas kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini musim yang baru, ini tahun yang baru. Dan kemurahan Allah akan kita alami dengan luar biasa. This is the year of double grace. In Jesus' name, amen. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya mungkin ke panitianya setelah ini apakah ada pujian penyembahan dulu atau langsung perjamuan kudus atau apakah tetap ada atau tidak. Saya tunggu instruksi ya. Baik Pak, setelahnya kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mohon kesediaan untuk Bapak Pendeta memimpin kita dalam perjamuan. Oke Bapak Ibu semua, kalau di antara Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, Bapak Ibu bisa sama-sama dengan saya, mari kita angkat roti di tangan kanan sedikit di atas kepala. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus berkata, ingatlah akan aku setiap kali engkau melakukan perjamuan kudus ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah tubuh Yesus. Amin. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang menyatu dengan kami. Saat kami merasa sakit, Engkau pun merasa sakit. Sebab Engkau imam yang mampu merasakan kelemahan-kelemahan kami. Hari ini kami percaya bahwa apapun yang terjadi dengan kehidupan kami, Tuhan, Engkau merasakannya. Dan kami tahu tidak hanya Engkau merasakannya, tetapi Engkau akan menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu ini Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama angkat anggur di tangan kanan kita. Bapa yang baik, hari ini kami mengangkat anggur. Dan ini pengakuan iman kami. Bahwa anggur ini adalah sungguh-sungguh darah Tuhan Yesus. Saudaraku, percayakah saudara bahwa anggur yang akan saudara minum ini adalah sungguh-sungguh darah dari Tuhan Yesus Kristus? Saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib bagi kami. Hari ini kami percaya yang sakit telah disembuhkan, yang terikat telah dibebaskan, yang tertekan telah mengalami kelegaan. Kami percaya ada terobosan yang Kau kerjakan di dalam roh kami. Buah-buah roh semakin bertumbuh di dalam kami, sebab kami menyatu dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan, amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati malam hari ini. Sebelum kita sama-sama selesai ibadah, untuk pengumuman kita akan